Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Mugiantono Yabis YouTube channel. Kali ini kita akan membahas matematika wajib kelas 12 semester pertama tentang statistika. Kali ini kita akan membahas tentang statistika data tunggal. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang statistika data kelompok. Nah, statistika data tunggal yang akan kita bahas adalah ada dua video. Yang pertama tentang ukuran pemusatan dan ukuran letak data tunggal. Yang kedua nanti kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data tunggal. Tetapi matematika mudah, asik dan menyenangkan. Nah, kita akan bahas tentang ukuran pemusatan dan ukuran letak data tunggal. Kita mulai dari mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata. Nah, pengertian daripada rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Sebagai contoh, diberikan data 5, 4, dan seterusnya, tentukan mean data tersebut. Kita urutkan saja supaya lebih mudah. Jadi sebenarnya tidak harus urut, tapi nggak masalah. 4 data terkecilnya, 4-nya ada 2, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8-nya ada 2, kemudian 9-nya ada 2, kemudian 10. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyaknya data ada 10. Rata-rata atau mean adalah jumlah seluruh data. Jadi data pertama ditambah data kedua ditambah data ketiga dan seterusnya sampai data ke n, data terakhir, dibagi banyaknya data. Nah, jadi rata-ratanya data pertama 4 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9, tambah 9, tambah 10, dibagi banyaknya data 10. Nah, kita kelompokkan 4 tambah 6 itu 10, 7 tambah 8 tambah 5 itu 20, berarti 30, 30, 40, 40, 9 tambah 9, 18, 18 tambah 18 tambah 8 26, 30 berarti 70 dibagi 10. Jadi rata-ratanya adalah 7. Jadi kita jumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kadang-kadang data tunggal itu munculnya berulang-ulang. Misalnya 4-nya munculnya berulang-ulang. Kalau memanjang seperti ini akan kesulitan. Perhatikan contoh berikut. Tentukan mean data yang disajikan dalam histogram. Kita lihat untuk usia pada bagian bawah ini mau ada usia 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Ini datanya. Kemudian frekuensinya 6 usia 6 tahun, frekuensinya ada 7. Frekuensinya ada 7. Kemudian 7 tahun ada 2, 8 tahun ada 9, 9 tahun ada 3, 5 tahun ada 10 tahun ada 5 ya, kemudian 11 tahun ada 4. Jadi rata-rata kalau menurut konsep tadi 6-nya ada 7 kali, 6 tambah 6, jangan seperti itu. Jadi jumlah frekuensi kali usia atau XI lah, XI. Ini kita kalikan, XI kali XI, kita kalikan. 6 kali 7, 42, 7 kali 2, 14, 8 kali 9, 72, 9 kali 3, 27, 10 kali 5, 50, 44. Nah, kita jumlahkan. Jumlah frekuensinya
7 tambah 2 9 18 21 30 ya. Di sini 2 tambah 4 tambah 2 dapat 8 15 15 9 simpan 1 5 6 13 15 20 24. Jadi yang dinamakan rata-rata adalah jumlah seluruh frekuensi kali Fi kali Xc dibagi jumlah frekuensinya. Berarti 249 dibagi 30 berarti 8,3. Ini tetap namanya rata-rata data tunggal. Lanjut, yang kedua kita akan belajar median, tetapi median nanti kita akan bahas sekalian di kuartil, kita jadikan satu nanti di kuartil. Kita lanjutkan dulu ke modus. Modus itu adalah datum yang sering muncul, data yang frekuensinya paling banyak, itu pengertiannya. Jadi di sini modusnya kita lihat yang sering muncul. 4 munculnya 2 kali, 5-nya sekali, 9 2 kali, 8 2 kali, 10 dan 6 sekali. Jadi modusnya ada 3 ini, 4, 8, dan 9. Masing-masing muncul 2 kali. Jadi modus itu bisa lebih dari 1. Kita lanjut. Nah, data modusnya pada histogram berikut cukup melihat yang frekuensinya paling besar. Jadi dalam hal ini modusnya adalah 8. Frekuensinya 9 karena muncul 9 kali. Oke, lanjut ke kuartil. Dalam statistik dikenal ada namanya statistik 5 serangkai. Kita lanjut bahasan kita tentang kuartil, tapi sebelum membahas kuartil, di statistik itu ada yang namanya statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkai. Ada yang dimulai dari data terkecil atau X-min, ada Q1 atau kuartil bawah, ada Q2 atau kuartil tengah, atau lebih dikenal dengan median, ada Q3 atau kuartil atas, dan ada X-max. Ini yang namanya data statistik 5 serangkai. Nah, perhatikan contoh berikut. Diberikan data 5, 4, dan seterusnya, tentukan Q1, Q2, dan Q3. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data. 4, 2 kali, 5-nya sekali, kemudian 6, 7, kemudian 8 ada 2 kali, 9 ada 2 kali, dan 10. Jadi banyaknya data ada 10. Nah, letak Q1, Q2, dan Q3 ditentukan oleh rumus QI sama dengan I per 4 kali N per 1. Jadi letak Q1 berarti I-nya diganti 1. 1 kali N plus 1, N plus 1 dibagi 4. Nah, berarti N-nya dari 10. Berarti letak Q1-nya di 2,75. 11 dibagi 4. Letak Q2 berarti I-nya diganti 2. N-nya 10 tambah 1 bagi 4 berarti 5,5. Letak Q3 berarti 3 kali 10 plus 1 N plus 1 per 4 berarti 8,25. Nah, di mana berapakah nilai Q1-nya? Berarti Q1 adalah data ke-2 karena di sini diperoleh 2,75 ditambah D. Nah, karena ini data kedua berarti ini data kedua. Jadi setelah data kedua, data ketiga dikurangi data kedua.
Saya ulangi. Berapa nilai Q2? Karena ini 5,5, maka Q2-nya berarti data kelima. Nih, yang menentukan adalah 5, bilangan pokoknya ya 5,5, berarti yang depan 5,5 ditambah desimal. Nah, setelah data kelima berarti data ke-6 dikurangi data kelima. Jadi sini Q3 berapa nilainya? Q3 berarti data ke, karena 8,25 berarti data ke-8, desimal dari data ke-9 setelah ke-8 dikurangi data ke-8. Nah, data kedua kita urut setelah dulu, tadi kan diperoleh data pertama, data kedua, data pertama, data kedua. Data keduanya berarti 4. Desimalnya ini berarti 0,75 kali data ketiga. Data ketiganya 5 kurangi data kedua 4, berarti 4 ditambah 0,75 berarti 4,75. Jadi nilai Q1 nya adalah 4,75. Q2 nya data kelima, data keempat, data kelima, data keenam, data kelimanya 7. Desimalnya berarti 0,5. Data ke-6 nya adalah 8 dikurang 7. Berarti 7 ditambah 0,5, 7,5. Q3 data ke-8, 7, 8, data ke-8 berarti 9. Desimalnya berarti 0,25 dikali data ke-9 nya 9 dikurang 9 berarti 9. 9 kurang 9, 0 kali 0,25, jadi nilai kuartil ketiganya adalah 9. Perhatikan histogram berikut. Tentukan kuartilnya Q1, Q2, Q3. Histogram harus dirubah dulu ke tabel. Nah, jumlah datanya, banyaknya data ada 30. Nah, letak Q1 berarti 1 kali 30 tambah 1, karena N-nya per 4. Saya berikan contoh Q1 sama Q3 saja. Letak Q3 nya berarti 3/4 atau 3 kali 30 tambah 1 bagi 4. 31 bagi 4 dapat 7,75. 31 kali 3 bagi 4 dapatnya 23,25. Di mana nilai Q1 nya? Berarti data ke 7 ini 7,7 ditambah desimal berarti data ke-8 dikurangi data ke-7. Di mana nilai Q3 nya? Berarti data ke-23 ditambah desimal data ke-24 dikurangi data ke-23. Nah, data ke-7 kita hitung. Frekuensi 6 nya ada 7, berarti data 7 nya di sini di 6, dilihatnya di 6 nya ya, bukan di frekuensinya. Ditambah desimalnya berarti 0,75. Data ke-8 di 7 ini kan data ke-7 nya di 6 masih 6, data ke-8 sudah di sini. Dikurangi data ke-7 nya adalah 6, berarti 6,75. Data ke-23, 7 tambah 2 9, 18, 18 tambah 3 21, 2 ini 25, jadi 23, 24 nya di sini di 5, di 10. Berarti data ke-23 adalah 10, desimalnya berarti 0,25. Data ke-24 di 10 dikurangi 10, 10 kali 10 0, berarti data ke-23 saja. Jadi Q3 nya adalah 10. Demikian pembahasan tentang kuartil.
Kita lanjut. Setelah kuartil, kita akan membahas tentang desil. Desil artinya membagi data menjadi 10 bagian. Jadi ada desil 1 sampai ada desil 9. Cara perhitungannya sama, cuma bedanya kalau kuartil dibagi menjadi 4, kalau desil bagi 10. Kita urutkan dulu, misalnya gini, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Jadi N-nya ada 10. Tentukan desil ketiga. Kita tentukan dulu letaknya. Letak desil 3 berarti 3 banyaknya data 10 tambah 1 dibagi 10 berarti 3. 11, 33 dibagi 10, 3,3. Nah, berapa nilai ketiganya? Nilai D3 nya berarti data ketiga ditambah desimal data keempat dikurangi data ketiga. Jadi kalau di sini 3, ini jadi 4 kurang 3. Data ketiga urut 1, 2, 3. Oh, data ketiganya 5. Desimalnya berarti 0,3. Data keempatnya berarti 6 kurang 5. Berarti 5 ditambah 0,3 berarti 5,3. Berapakah desil ke-8? Maaf, ini desil ke-8 ya. Letak desil ke-8 berarti 8. 10 tambah 1 bagi 10. Berarti 8,8. Maka nilai desil 8 berarti data ke-8 ditambah desimal data ke-9 kurang data ke-8. Data ke-8 nya berarti data ke-8 ini 9 ditambah desimalnya berarti 0,8. Data ke-9 nya berarti 9 kurang 9 berarti 9. Perhatikan contoh berikut. Tentukan desil kedua dan desil ke-7. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu letaknya. Letak desil kedua berarti 2 kali N. N-nya di sini 30 plus 1 per 10. 31 kali 2 berarti 62 berarti 6,2. Berapa nilai desil 2? Berarti data ke-6 ditambah desimal data ke-7 dikurangi data ke-6. Data ke-6 berarti masih di sini, data ke-6 ke-7 di sini. Berarti itu 6 nilainya 6 ditambah 0,2 kali dasar ke data ke-7 nya adalah di 6. 6 kurang 6 0 berarti nilainya hanya 6. Di mana letak desil ke-7? Berarti 7 kali 30 plus 1 per 10. 31 kali 7. 7 kali 1 7, 21 bagi 10 berarti 21,7. Berapa nilai desil 7? Nilai desil 7 berarti data ke-21 desimal data ke-22 dikurangi data ke-21. Data ke-21 7 tambah 2 9 18 21 di sini 9 ditambah desimalnya 0,7 22 nya jadi 10 kurang 9 berarti 9,7. Demikian tentang contoh perhitungan desil. Perbedaannya dengan kuartil hanya ada di bagian bawah. Lanjut pada perhitungan persentil. Persentil sama dengan perhitungan desil. Kalau pada persentil di sini dibaginya per 100. Kita urutkan dulu datanya.
4, 4, 5, 6, 7, kemudian 8-nya 2 kali, 9-nya 2 kali, kemudian 10. Banyaknya data adalah 10. Di manakah letak presentil 30? Berarti I-nya 30. Di sini 10 plus 1 dibagi dengan 100. Berarti 11 kali 330 dibagi 100 berarti 3,3. Berapakah nilai Q3-nya? P30 maaf. P30 berarti data ketiga ditambah desimal data keempat dikurangi data ketiga. Data ketiganya berarti 5, 0,3 desimalnya, data keempatnya berarti 6 dikurangi data ketiga 5, berarti 5,3. Di mana kalau letak presentil 60? Berarti 60 kali N berarti 10 tambah 1 dibagi 100. Presentil bagi 100. 11 berarti 6,6. Maka letaknya adalah di mana nilai presentil 60? Berarti data ke-6 ditambah desimal data ke-7 dikurang data ke-6. Data ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6-nya adalah 8. 0,6 desimalnya. Berarti di sini 8 dikurang 8. 0 berarti 8. Presentil 60-nya adalah 8. Contoh sekali lagi, tentukan presentil 20 dan presentil 90. Mohon maaf, saya hanya hitung presentil 20 saja. Letaknya dulu, letak presentil 20 berarti 20. Nah, ini kita ubah ke bentuk tabel, jumlah datanya ada 30. Berarti 30 plus 1 per 100. 31 kali 2 berarti 60. 31 kali 2 620 ya, dibagi 100 berarti 6,2. 6,2. Nah, berapa nilai presentil 20-nya? Berarti data ke-6 ditambah desimal data ke-7 dikurangi data ke-6. Data ke-6-nya dan ke-7-nya di 6. Berarti di sini 6 ditambah desimalnya berarti 0,2. Data ke-7-nya 6 kurang 6. Berarti presentil 20-nya adalah 6. Demikian pembahasan tentang statistik data tunggal di bagian ukuran pemusatan dan ukuran letak data tunggal. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Yakinkan bahwa matematika itu mudah, asik, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.